Hai, selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar antum-antum semua? Sarehatkan, kali ini saya akan ngerangkum film action thriller legendaris, Predator, Prey 2022 nih. Sebelum nonton, afdolnya dulur-dulur subscribe, share, and like ya. Agar saya tambah semangat dalam ngebuat konten. So siapin kopinya dulu buat nonton channel Dawet. Hatur nuhun. Berkisah di tahun 1719, di mana suku Indian masih hidup berkemah di benua Amerika. Hidup seorang ABG labil, yang bernama Naru. Dia sangat terobsesi menjadi pemburu handal seperti pria-pria di sana. Walaupun dia seorang AWW, Naru kemudian pergi ke sebuah hutan untuk berburu, di mana si Neng ngeliat rusa yang akan dia jadiin target. Pas dia lagi ngejar, si anjing yang bernama Sari malah kacapit jebakan pemburu. Jadi aja gagal berburunya. Naru kemudian mengoleskan daun babadotan warisan Karuhun Gunung Halu, untuk mubaran si anjing. Dasar anjing. Pas mereka lagi rek mantok ka imah, dia kemudian melihat sesuatu yang gugurudugan di langit. Neng Naru juga punya seorang kakak laki-laki yang bernama Tabe. Nah kebetulan Kang Tabe, pemburu yang handal. Jadi dia suka mentorin adik aww-nya itu. Naru juga bercerita bahwa dia melihat seperti mitos burung guntur di atas langit. Si Neng kemudian pulang menemui ibunya, yang sedang ngarendos obat. Namun si Naru ngomong sama ibunya, bahwa obat tersebut butuh bunga totsia sebagai bahan pelengkapnya. Kemudian si ibu nyuruh Naru untuk mencari bunga tersebut. Scene kemudian berpindah ketika sebuah pesawat menurunkan muatan makhluk asing di sebuah pegunungan, yang udah bisa ketebak itu makhluk si Mang Predator. Si Naru yang beres ngambil bunga totsia, kemudian mengikuti rombongan kakaknya si Tabe yang sedang berburu bersama sohib-sohibnya. Mereka ke sana berniat memburu singa gunung, yang membahayakan warga di sana. Dan benar saja, ada warga sekitar yang lagi ngagolepak, korban dari sang singa buduk tersebut. Naru yang alumni klinik Tongfang, kemudian mengobati sang korban dengan ramuan obat bunga totsia. Tabe menyuruh Naru pulang karena dirasa berbahaya di sana, namun Naru yang tomboy dan berjiwa pemburu tidak mendengarkan ocehan abangnya. Naru pun melihat ular yang sudah dikuliti dan jejak kaki jebret di atas tanah. Naru merasa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari seekor singa di sana. Naru pun mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi sang kakak yang sayang adik mengikutinya, takut adiknya kenapa-kenapa di sana. Dan benar saja, ketika mereka sedang nyumput di atas sebuah pohon, tiba-tiba sang meong pun menerkam salah satu pemburu di sana. Naru yang masih minim pengalaman merasa kesulitan mengatasi si Raja Singa tersebut. Lalu seketika dia pun terjatuh dan pingsan di sana. Setelah dia siuman, dia ternyata sudah berada di kampungnya. Dan ternyata sang kakaklah yang membantai singa dan menyelamatkan Naru. Tetapi Naru masih meyakini bahwa masih ada makhluk yang lebih berbahaya dari seekor singa. Namun Tabe masih belum percaya apa yang adiknya omongkan. Keesokan paginya Naru yang bukannya ngumba wadah dulu, dengan rasa yang masih penasaran langsung pergi ke hutan kemarin bersama si anjing andalannya. Dan ternyata dia menemukan ceceran darah hijau, dan jejak cokor jebrak si Predator. Lanjut ketika seekor serigala sedang berbulu kelinci untuk cemilannya, tiba-tiba si Predator datang. Si Predator yang lagi gabut tersebut malah gelut dan membunuh si serigala tersebut. Dan mengambil tulang dan kepala sang serigala. Sadar bahaya yang mengancam, Naru pun berlatih melempar kampak untuk persiapan berburunya di sana. Di sisi lain si Predator mengumpulkan tengkorak hasil buruannya sebagai lambang bahwa dia sudah banyak membunuh para pemangsa di wilayah tersebut. Ini Predator apa tukang rongsokan? Naru kemudian pergi ke sebuah dataran terbuka, kemudian dia melihat banteng-banteng mati sudah dikuliti. Naru pun langsung mantok mencari tahu siapa pelakunya, namun apes. Dia harus ketelan lumpur hisap di sana. Naru pun usek-usekan berusaha keluar dari sana, dan akhirnya dia pun lolos dari lumpur hisap tersebut. Si Neng kemudian menuju walungan untuk bersih-bersih diri.
Tapi apes lagi, ternyata dia di sana malah ketemu sama beruang raksasa yang mengejar dan hendak membunuhnya. Di saat dia sedang terdesak, tiba-tiba Mang Predator pun datang ke sana. Dengan gabutnya kedua pemangsa itu pun gelut satu sama lain. Naru yang penasaran bercampur takut, hanya bisa sembunyi di balik pohon. Dan sudah bisa ditebak, si Predator lagi yang jadi pemenangnya. Naru yang ketakutan kemudian kabur sambil berenang di sungai tersebut. Sesampainya di darat, dia bertemu dengan rombongan sukunya yang ternyata sedang mencari dirinya yang tidak pulang semalaman. Naru pun diikat agar tidak kabur oleh mereka. Namun tiba-tiba ada sosok yang seperti mengintai mereka dari balik pepohonan. Kemudian si cowok Porenges pun maju ke depan, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi dia dibidik oleh sang predator. Dan tiba-tiba, mereka yang bingung akan sosok apa yang membunuh rekannya kemudian, menyerang sang predator sebisa mungkin. Namun naas cowok-cowok tersebut malah menjadi korban si predator. Naru yang ketakutan pun akhirnya lari menjauh dari tempat itu. Dia pun bertemu dengan seorang temannya yang sadar ada sesuatu yang sedang membahayakan. Mereka pun akhirnya lari berjamaah kabur dari kejaran sang predator. Namun naas si teman Naru tersebut harus tewas di tangan sang predator. Naru yang sedang ketakutan, akhirnya bertemu para pemburu Eropa di sana. Bukannya diselamatkan, Naru dipukul hingga pingsan dan disekap di sana. Ternyata Tabe sudah duluan disekap di sana oleh para penjahat tersebut, dan juga melukainya. Mereka pun akhirnya menjadikan kakak beradik tersebut sebagai umpan. Namun ketika para pemburu tersebut sedang mengintai dari kejauhan, mereka pun akhirnya mati satu persatu. Predator itu pun menampakkan wujudnya, dan mulai mendekati kakak adik tersebut. Namun Naru yakin, bahwa mereka bukanlah ancaman bagi predator tersebut. Tiba-tiba gerombolan yang bersembunyi itu pun akhirnya, keluar dan mencoba menyergap si predator. Namun bukannya selamat, mereka pun malah koit dibantai sang predator. Naru dan sang kakak yang melihat kejadian itu langsung berupaya kabur dari sana. Para pemburu tersebut rupanya tidak kapok, atas apa yang terjadi pada rekan-rekannya. Kemudian si predator mengeluarkan shuriken peledak warisan Konoha untuk membunuh mereka semua. Naru yang sudah bebas pun akhirnya pergi ke perkemahan para pemburu tersebut, untuk mencari si anjing tersebut. Namun dia dihadang terlebih dahulu oleh para penjahat yang berjaga di sana. Setelah gelut dengan penjaga di sana, Naru kedatangan anggota penjahat yang lain yang selamat dari shuriken bom si predator. Dengan kaki buntungnya, dia meminta tolong kepada Naru sekaligus mengajarkan Naru cara memakai pistol. Naru pun kemudian mengobati orang tersebut. Namun tiba-tiba, ujuk-ujuk si kehet Mang Pred akhirnya datang ke sana dan kemudian membunuh si penjahat buntung tersebut. Naru yang sembunyi ketakutan, akhirnya kedatangan kakaknya Tabe ke sana. Tabe pun langsung mencoba menyerang si predator. Tabe kemudian menusuk dada sang predator, hingga tombaknya menembus dada monster tersebut. Namun bukannya koit, si predator akhirnya membunuh si Tabe. Naru yang sedih kakaknya meninggal, akhirnya membersihkan tubuhnya dari darah yang berlumuran darah di pinggir sungai. Hingga akhirnya dia tidur sejenak dan dibangunkan oleh Sari anjingnya. Kemudian dia pun melihat si Raja Penyamun yang juga bebersih di sungai. Ketika dia sedang lengah, Naru pun akhirnya memukul dia hingga pingsan, kemudian dia pun menjadikan si Raja Penjahat sebagai umpan untuk memancing si predator. Dan benar saja, si predator itu pun masuk ke dalam jebakan Naru. Si predator yang tidak menganggap Naru sebagai ancaman, kemudian membunuh penjahat tersebut.
Naru yang cerdik lalu menembak kepala sang predator hingga membuatnya terluka. Hal ini membuat si predator menjadi murka, dan berusaha membunuh Naru. Naru pun berusaha melawan, hingga dia pun berhasil melukai sang predator dan membuat tangannya putus. Hingga akhirnya Naru pun berhasil mengalahkan sang predator yang dibantu anjingnya, dengan cara memancing sang predator masuk ke dalam lumpur hisap. Akhirnya dengan kecerdikan si Neng, predator pun mati dengan senjatanya sendiri. Naru kemudian membawa kepala sang predator kepada sukunya, yang membuktikan bahwa dia pantas diakui menjadi seorang pemburu yang hebat seperti kakaknya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa mampir lagi di film selanjutnya. Assalamualaikum.